Halo sahabat Monas. Kali ini kami akan membuat Golden Nastar Monas. Berikut untuk bahan-bahannya. Selanjutnya, parut nanas hingga halus. Tadi saya lihat si Shalom parut nanasnya masih ada matanya. Emang nanti gak gatel Pak kita makannya? Oh, jadi betul. Jadi kalau kita makannya masih belum dimasak, itu gatal untuk makan untuk kita makan. Tapi kalau sudah mulai proses pemasakan, masakan itu akan justru ya, matanya itu akan menjadi bahan pengaruh alami. Jadi kalau matanya kita hidupkan, itu kalau kita simpan di freezer sampai tahan 2 tahun. Jadi nggak tambah bahan pengaruh. Jadi memang kita membuat selai nanas dihidupkan matanya itu memang dalam ini sebagai pertambahan pengetahuan tambahan. Jadi untuk membuat selai tidak perlu dihilangkan matanya. Karena apa? Di samping itu nanti ribet motong, kemudian jumlahnya itu nanti kalau buat motong itu kan kehilangan banyak. Jadi jumlah kuantitinya akan berkurang. Jadi berguna sekali kalau matanya itu kan sebagai bahan pengaruh. Oh ya, ini emang harus disaring ya. Soalnya waktu kemarin itu buat nggak disaring, langsung masuk semua. Habis itu dia meledak-ledak. Itu kenapa ya Pak kira-kira? Oh itu pasti tak tahu itu solusinya ya. Makanya ini perhatikan dia videonya ini ya. Jadi memang kalau kita biasanya itu kalau kita selai nanas kan harus diparut langsung dimasak. Itu sudah pasti nanti akan menutup ya, karena banyak cairan di dalam dan dicampur dengan amatnya tadi. Nah solusinya apa? Nanasnya harus diparut, kemudian kita saring. Lalu airnya itu jangan dibuang, airnya direbus sampai tinggal 30%. Baru amparnya tadi kita masukkan dan kita masak lagi, dijamin tidak akan meledak. Oh ya Pak, waktu itu saya kan pernah beli nastar. Cuman dia tuh gampang hancur waktu diambil. Itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Anda ya seperti itu ya. Di nastar tapi mau makan hancur. Oke, jadi ini tipsnya ya. Membuat nastar yang bagus itu kan harus tentunya tidak berubah. Kita waktu diisi nanas, diisi selai tentunya berubah. Tapi setelah habis di bake di oven tentunya beda. Kemudian retak-retak, kemudian nggak menghilang, kemudian nggak menghilang. Jadi perhatikan tipsnya. Jadi perhatikan pada waktu pengadukan menteganya atau butternya dengan gula. Itu tidak perlu lama. Ya, jadi kalau lama itu artinya ada masuk udara di dalam situ. Akhirnya nanti ketika dipilih dia akan keluar dan menyebabkan dia akan berubah bentuk. Ya, jadi pengadukannya hanya sekedar nyampur aja. Kemudian masukkan telurnya, kuning telurnya tidak harus sebentar aja, sekedar nyampur. Nah, kemudian terakhir kan keling tidak seperti itu, dan yang sebenarnya. Nah,
Apa yang menyebabkan dia ngebul? Itu kemungkinan selama saya buat nastar itu nggak pernah diambil ngebul. Jadi kalau sudah diambil ngebul dikirim dia nanti sudah jadi bubur itu. Jadi selama saya buat nastar nggak pernah ngebul. Apa yang saya lakukan? Jadi tadi pengadukannya tidak sekedar mencampur. Kemungkinan kedua kenapa dia ngebul dan mengebul itu mungkin pembreakingannya kurang matang. Akibat dari pembreaking yang kurang matang sampai ngebul itu nanti bisa jamuran. Nastar itu termasuk bakteri yang mungkin disimpan beberapa minggu dan kadang sampai bulan lebih. Jadi mungkin kalau kurang matang dia akan jamuran, keluar jamur. Atau keluar jamur disebabkan karena nastarnya sudah dingin tapi selinnya kan masih panas, tapi nggak terasa. Nah itu dimasukkan ke proses karena selinnya masih panas akan keluar uap. Jadi akibatnya dia akan bisa campuran. Itu penyebab ngebul dan jamur. Oke, sekarang bagaimana kita membuat supaya nastar itu glowing? Nah perhatikan, nastar itu dioles setelah dibikin. Ya kira-kira sekitar 25 menit baru bisa. Kemudian olesannya itu menggunakan kunyit telur, susu kental manis, dan minyak, tambahin sedikit pewarna. Jadi pengolesannya setelah 25 menit dikit baru beres. Dan olesannya minimal 2 jam. Itu untuk mendapatkan bahan nastar yang gurih. Sekarang untuk nastar, kenapa kok pecah-pecah? Iya penyebabnya. Itu penyebabnya karena suhu bakingnya terlalu panas. Kalau terlalu panas ya akan retak dan pecah. Caranya bagaimana? Tips selalu pada suhu 150 pada 25